Harjo, ya, saya dari Solo. Kalau teman-teman kenal dengan Mas Gun, saya adalah istrinya Mas Gunawan Sri Haryono. Ya, tapi sekarang beliau sudah 1 tahun yang lalu meninggal. Anak saya 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Ya, sekarang saya pelayanan ada di Perkantas dan sebagai konselor di Gria Konseling Solo. Ya, begitu? Cukup? Mona, terima kasih. Nah, Mbak Mona langsung aja nih Mbak Mona, silakan waktu dan tempat untuk menyampaikan bagian konseling saya persilakan. Oke, tolong PPT-nya ya. Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang konseling. Cuman karena hanya 2 sesi dan waktunya sebentar ya, jadi kita nggak mungkin bisa belajar tentang banyak hal ya. Tetapi paling tidak ini adalah nanti yang saya sampaikan adalah yang paling mendasar ya, jadi adalah keterampilan yang paling minimal ya, yang paling minimal yang kita bisa pelajari dalam waktu yang singkat 2 kali pertemuan ini. Ya, teman-teman nanti di dalam saya memberikan materi ini saya akan banyak maksudnya kerjasama ya dengan teman-teman, artinya kita 2 arah. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan nanti teman-teman silakan kalau saya berikan pertanyaan, silakan teman-teman jawabnya di chat ya. Jadi supaya kita tidak satu arah ya, karena ini kalau satu arah rasanya saya ngomong sendiri nggak kelihatan mukanya gitu, enak ya. Jadi kita nanti 2 arah. Kalau saya beri pertanyaan silakan nanti teman-teman chat dengan cepat saja supaya kita tidak berlama-lama. Oke ya, kita akan belajar masuk di dalam 1 sesi yaitu konseling dasar. Oke, lanjut. Ya teman-teman, lanjut slide-nya. Ya, ini ada 1 contoh kasus ya. Kalau ada orang, bentar, yang atas ya. Kalau ada orang namanya Ati ya. Ini kalau Ati itu ada di contoh aja nih ya. Ati ini sudah ditolong di kelompok KTB selama 1 tahun. Ya, dia ikut KTB. Nah, cuman di antara teman-temannya, Ati ini di dalam belajar saat teduh itu paling lambat gitu ya. Jadi teman-temannya 1 tahun itu sudah bisa menikmati saat teduh dan sudah teratur begitu ya. Tetapi Ati ini masih kesulitan dan seringkali bahkan pernah bolong selama 1 minggu ya. Kemudian karena ini berulang kali terjadi di dalam Ati, maka pemimpinnya ini berpikir bahwa Ati itu anak yang malas nih ya, malas dan nggak mau berjuang. Buktinya 4 teman-temannya aja sudah bisa berjuang dan sudah bisa menikmati ya, sehingga pemimpin ini hampir tidak mau lagi mendorong Ati. Ya. Mengapa Ati bisa demikian? Ya, kira-kira kenapa teman-teman? Apa saja kemungkinannya, penyebabnya? Silakan chat, cepat aja ya. Kenapa kira-kira? Ya. Ada gangguan mental mungkin Kak, mungkin ketiduran. Ya, oke, lanjut. Nah, mungkin tidak punya Alkitab. Oke. Lanjut. Ada kemungkinan lain? Ya. Malas. Banyak tugas dan kegiatan, tidak mendapat apa-apa dari saat teduh. Ati kalau bangun pagi langsung kerja. Ya, mungkin tugasnya banyak, Kak. Oke. Mungkinkah? Oke. Belum merasa saat teduh itu sebagai satu kebutuhan. Ya. Ayo. Ya. Ada berbagai hal ya yang menyebabkan Ati demikian dan itu kemungkinannya banyak sekali. Jadi belum tentu satu penyebabnya dia malas, dia tidak mau berjuang, belum tentu itu ya. Bisa saja banyak penyebabnya. Kemungkinan bisa juga disebabkan karena mungkin ya. Jadi orang tuanya Ati ini senantiasa ribut, kemudian mereka merencanakan untuk bercerai dan itu sangat mengganggu pikiran Ati ya, sehingga setiap kali Ati mau saat teduh dia tidak bisa menikmati itu. Beberapa kali tidak menikmati, akhirnya dia putus asa. Ya, putus asa, lebih baik saya nggak saat teduh lah, daripada saya saat teduh juga tidak menikmati dan tidak mendapat apa-apa. Ya, ini hanya salah satu kemungkinan.
Ya, tapi sebetulnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi dari satu kejadian ini kita tidak bisa langsung menjudge ya bahwa oh dia malas, oh dia tidak mau berjuang dan lain sebagainya. Karena ada berbagai macam hal yang melatar belakangi yang mungkin tidak kita mengerti. Oke ya, lanjut ya. Lanjut slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Oke, ya jadi banyak hal misalnya persoalan masa lalu ya mungkin kejadiannya pada waktu kecil ya atau pada waktu remaja ya kemudian kejatuhan dalam dosa, kegagalan yang pernah dialami, kepahitan ya itu bila tidak diselesaikan itu bisa menghambat pertumbuhan rohani. Jadi mungkin ada orang-orang yang kita tolong ya bertahun-tahun tapi tidak mengalami kemajuan ya pertumbuhannya stagnan begitu saja ya kegairahan rohaninya tidak kelihatan ya ini bisa disebabkan karena persoalan-persoalan ya, jadi bisa menyebabkan itu menghambat pertumbuhan rohani. Oke lanjut. Nah, sekarang coba teman-teman persoalan apa saja ya yang selama ini teman-teman hadapi di anggota kelompok KTP Anda atau Anda sebagai pemimpin atau teman-teman pemimpin lainnya yang hadapi. Ya, coba ya coba tuliskan di chat dengan cepat saja apa kemungkinan persoalan apa saja yang ada yang teman-teman hadapi ya di antara adik-adik KTP atau di antara pemimpin KTB sendiri apa yang dihadapi? Silakan chat. Ya. Adik curiga dengan pemimpin KTB-nya. Oke. Jadi ada masalah ya. Kemudian ada masalah keluarga. Oke. Masalah apalagi menyesuaikan waktu untuk KTB. Ya. Jadi banyak kesibukan sehingga tidak bisa KTB. Oke. Apalagi persoalan yang dihadapi? Banyak tugas, ya, banyak tugas. Ya. Anggota KPB sering susah dihubungi, susah meluangkan waktu untuk ber-KTB, perasaan bersalah yang berlebihan. Oke. Ya, ada lagi? Ya. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang tidak terlihat di depannya ya. Mungkin kelihatannya dia sulit untuk meluangkan waktu ber-KTB, mungkin kelihatannya di depannya. Tapi mungkin di dalamnya ada masalah-masalah yang lain ya. Pola asuh keluarga yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Oke. Ya, jadi ada banyak persoalan ya di dalam mungkin yang dihadapi. Oke, lanjut. Slide-nya. Ya, sekarang apa pentingnya? Apa pentingnya konseling di dalam KTP? Ya, yang pertama itu masalah yang tidak diselesaikan. Ya, jadi kalau ada persoalan-persoalan tadi ya, persoalan masa lalu, persoalan pola asuh di dalam keluarga, kegagalan-kegagalan di dalam dosa, kepahitan, ya itu kalau tidak diselesaikan itu bisa menghambat pertumbuhan dan bisa menimbulkan masalah lain, ya, masalah lain di dalam relasinya dengan Tuhan. Itu jadi misalnya ada seorang itu ya ketika orang ini bapaknya ayahnya itu senantiasa menyalah-nyalahkan dia ya menyalah-nyalahkan dia kemudian waktu kecil sering dihukum ya sering salah sedikit apa dihukum salah apa sedikit dihukum ya kemudian sehingga itu menyebabkan dia punya gambaran bahwa bapak itu adalah bapak yang sukanya menyalah-nyalahkan, bapak itu adalah seorang yang sukanya menghukum ya itu memberikan pengaruh pada dia tidak bisa menikmati ya relasinya dengan Allah Bapa itu sebagai dengan Bapa yang hangat. Bapa di surga itu sebagai Bapa yang hangat. Dia senantiasa curiga ya dan takut sekali membuat kesalahan, takut sekali dihukum ya. Jadi ini masalah di dalam masa kecilnya atau pola asuhnya itu sangat menghambat dia di dalam relasi dengan Tuhan.
Ya. Kemudian juga bisa masalah-masalah lain bisa menghambat relasi dengan orang lain, dengan dirinya sendiri. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa persoalannya itu, ya persoalannya bahwa dia punya punya relasi dengan bapaknya, ayah kandungnya itu seperti itu. Kalau kita tidak tahu itu dan kita tidak menolong, maka dia akan sulit ya mengalami pertumbuhan di dalam relasi intimnya dengan Allah Bapa. Ya, jadi masalah-masalah yang tidak diselesaikan itu bisa menghambat. Ya, sehingga di dalam KTP, walaupun mungkin yang dipelajari dari buku 1, buku 2, buku 3 itu bahannya selesai, tetapi tidak nampak perubahan di dalam hidupnya. Ya, ini kemungkinan karena memang ada masalah-masalah ini. Ya, kemudian yang kedua, adanya anggota KTP yang tidak menyadari adalah adanya persoalan. Ya, jadi mungkin ada orang-orang yang sebetulnya ada persoalan, ya, tetapi tidak menyadari bahwa itu ada persoalan. Ya, misalnya orang yang takut sekali dengan Allah, ketika setiap kali akan ambil keputusan tuh takut sekali gitu ya, takut nanti pasti Allah menghukum, Allah akan menghukum. Nah, dia tidak menyadari bahwa dia sebetulnya ada punya persoalan, ya, persoalan dengan relasinya dengan ayah kandungnya. Nah, kalau kita tidak menyadari itu, ya tidak menyadari bahwa ada persoalan atau dia punya persoalan kemudian dianggap udah dilupakan saja, ya aku nggak mau ingat-ingat itu lagi ya. Misalnya pada waktu kecil atau pada waktu remaja dia pernah dilecehkan ya, dilecehkan secara seksual. Kemudian aku pokoknya nggak mau ingat-ingat itu lagi. Sudah, aku mau menjalani hidup ini. Ya, nggak mau ingat-ingat. Ya. Dia sebetulnya masalah itu ada, tetapi dia tidak mau mengingat-ingat. Nah, ini kalau tidak diselesaikan bisa menghambat ya. Kemudian juga tidak semua anggota KTB itu bisa terbuka dalam pertemuan KTB. Jadi tidak bisa mengharapkan ya di KTB itu kalau ada orang-orang yang begitu tertutup, tidak mudah bercerita, itu bisa bercerita masalahnya di dalam KTB ya. Itu tidak semua orang bisa begitu. Kalau orang ini tertutup, pemalu, mungkin dia tidak bisa membagikan masalahnya itu di teman-teman KTB. Ya, kemudian ada persoalan-persoalan berat yang sangat pribadi yang perlu penanganan tersendiri. Ya, karena itu inilah pentingnya konseling. Ya, jadi pentingnya konseling karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya ketika ada di dalam acara-acara KTB. Ya, perlu itu penanganan sendiri, perlu itu ditemani sendiri. Ya, kalau tadi tidak menyadari berarti perlu ditolong untuk dia menggali, untuk menemukan bahwa sebetulnya ada masalah loh di dalam dirimu. Ya, jadi itu perlu waktu sendiri untuk menemani dia untuk menemukan itu. Kemudian kalau dia orangnya yang tertutup nggak bisa bercerita, kita tahu itu ada masalah, ya kita perlu menemani itu di luar jam KTB supaya dia berani bercerita. Nah, juga kalau persoalan-persoalan yang berat, ya kita perlu menemani di luar jam KTB itu supaya itu kita bisa secara privat itu menangani. Ya, jadi ini konseling ini merupakan bagian di dalam KTP penting karena apa? Karena ya pada kenyataannya kita itu punya banyak masalah, ya, punya banyak persoalan. Nah, konseling ini adalah bagian yang melengkapi di dalam KTP ini supaya persoalan-persoalan yang ada itu boleh ditangani, ya, boleh diselesaikan sehingga kemudian bisa setelah selesai masalahnya ini, maka gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan itu bisa diselesaikan dan kemudian bisa terus bertumbuh. Ya, jadi ini pelengkap ya. Jadi dalam konseling ini menjadi pelengkap supaya persoalan-persoalan di dalam KTP bisa diselesaikan. Ya, oke. Lanjut. Ya, oke. Menurut Anda konseling itu apa? Yuk silakan chat cepat. Ya. Apa yang kalau ada kata-kata konseling apa yang nggak usah panjang-panjang ya, menurut Anda konseling itu apa? Silakan chat. Ya, sesi curhat. Oke. Lanjut tanya. Memberdayakan seseorang untuk menemukan caranya sendiri dalam mengatasi persoalan, oke. Ngobrol, oke. Mengatasi masalah tanpa masalah, oke. Kayak pegadaian ya. Membantu orang lain menyelesaikan masalahnya sendiri, oke. Pendampingan, oke.
Ya, memberikan bimbingan arahan. Oke. Ya, pemulihan. Oke. Lagi? Ya, kita masuk di slide selanjutnya. Menolong menguraikan masalah. Oke. Ya, jadi ini pengertian ini ada banyak definisi ya. Jadi menolong menguraikan masalah. Oke, ada banyak definisi. Ya, ini definisi yang saya berikan yang sederhana saja. Ya, konseling itu relasi timbal balik. Ya, timbal balik itu berarti dua arah ya. Jadi dua arah, bukan hanya satu arah. Jadi dari konselornya yang ngomong, memberikan nasihat, ya, memberikan khotbah, gitu ya. Bukan hanya satu dari konselor, ya, tetapi timbal balik itu ada antara konselor. Ya, konseli ini adalah orang yang konseling ya. Jadi konselor itu yang mengkonseling, konseli itu orang yang berkonseling. Ya, jadi timbal balik untuk apa? Untuk menolong konseli itu mengerti ya, mengenali dirinya. Ya, dirinya bagaimana apa yang terjadi di dalam dirinya saat ini, bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya yang ada saat ini, gitu ya. Karena banyak orang itu ketika ada di dalam masalah tidak bisa mengerti dirinya sendiri, bingung ya. Aku tuh piye toh, pokoknya rasanya begini loh, gak mudeng, gitu ya. Kok rasanya gak enak, kok rasanya gini, rasanya pengen lari, rasanya pengen bunuh diri, gak ngerti. Nah, ini adalah menolong ya supaya konseli ini mengerti, oke, sebetulnya apa yang sedang terjadi di dalam dirimu? Apa toh yang sedang kamu rasakan? Apa toh yang sedang bergejolak di dalam pikiranmu? Apa toh sebetulnya keinginanmu? Nah, ini ditolong ya supaya mengerti. Kemudian ditolong untuk mengerti, menemukan masalah sebenarnya apa ya. Kadang-kadang orang itu tidak menemukan masalah sebenarnya ya, tetapi masalah yang utama itu kemudian menimbulkan masalah-masalah lain. Ya, jadi misalnya tadi ada masalah tadi yang mungkin merasa tidak dikasihi oleh pemimpin KTB-nya, ya, itu akar masalahnya karena dia iri ya. Ada satu temannya yang senantiasa ditanya, diperhatikan, ya, tetapi dia tidak, kemudian dia iri, ya, kemudian dari situ sebetulnya akarnya di situ, tapi kemudian gejalanya bisa macam-macam, ya. Gejalanya mungkin dia kalau datang KTB sengaja telat, gitu ya, atau sengaja tidak mengerjakan jawaban-jawabannya, tidak mengadakan persiapan, ya. Ya, itu adalah bentuk-bentuknya. Nah, ini adalah menolong sebetulnya apa sih, ya, menemukan akar masalahnya itu apa. Ya, kadang-kadang ini sulit ditemukan karena ada dari akar masalah ini menimbulkan masalah-masalah lain, gitu ya. Kemudian ditolong untuk mencari, oke, sudah ketemu masalahnya ini, apa sih sebetulnya yang kamu punya kekuatan apa, ya, punya kekuatan apa, kemudian ditolong untuk bisa mencari, ya, kita tuntun untuk mencari penyelesaiannya. Ya. Di misalnya iri tadi, oke, iri, apa toh yang menyebabkan iri? Nah, kemudian kita akan tolong dia bagaimana menyelesaikan itu. Ya, oke, lanjut. Ya, sebentar. Habis ini coba kembali dulu. Setelah ini dulu lihat. Oke, kembali yang tadi ya. Kembali sebelumnya ini. Ya, sesudah ini. Ya, jadi konseling itu bukan hanya memberikan nasihat ya, memberikan kemudian ceramah, memberikan kritik-kritik dan lain sebagainya, tidak. Tetapi konseling itu menemani, mendengarkan, menolong, menemukan dirinya, menolong masalahnya, kemudian menolong menyelesaikan. Jadi kalau mungkin sebagian besar orang berpikir bahwa konseling itu memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, ya, itu seperti itu, tetapi tidak seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh Allah bagaimana Allah mengkonseling Elia ini dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai
ayat 4 ya, 4 sampai 19. Nanti teman-teman pelajari sendiri, tapi ini saya singkat saja. Itu Elia, ini kondisinya adalah Elia pada waktu itu habis terjadi peristiwa di Gunung Karmel ya. Dia mengalahkan 450.000 nabi-nabi Baal, dikalahkan, kemudian terjadi mujizat itu, tapi kemudian si Isabel, istrinya Raja Ahab, mengancam, ya, mendengar berita itu mengancam untuk membunuh Elia. Ya. Elia ketakutan sekali ketika ada ancaman dibunuh itu. Maka apa yang dilakukan? Dia lari di padang gurun, ya, lari di padang gurun, kemudian di bawah pohon, dia duduk di bawah pohon, kemudian dia ngomong kepada Tuhan, cukuplah sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, ya, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ya, jadi tampaknya ini kondisinya Elia sedang depresi sekali ya, sampai mengatakan bahwa ambillah saja nyawaku. Jadi saking takutnya mau dibunuh oleh Isabel, ya, mau dibunuh oleh Isabel, dia takut sampai depresi seperti itu. Ya, kemudian yang dilakukan apa? Dia berbaring, tidur, ya, udah males nih, ya, udah males, nggak punya keinginan lagi, oke lebih baik mati saja, tidak ada gunanya, begitu ya, tidak ada gunanya. Nah, yang menarik sekali, kemudian apa yang terjadi di situ, kemudian bagaimana cara Allah mengkonseling ya? Tiba-tiba ada malaikat ya, malaikat itu menyentuh dia, ya, menyentuh kemudian ngomong, bangunlah makan, bangunlah, Elia, bangunlah, makanlah. Ya. Ternyata di situ sudah disediakan roti bakar dan kendi berisi air. Ya. Jadi menarik sekali teman-teman ya. Ini kan Elia sebelum ini kan dia seorang nabi yang sangat berkuasa sehingga bisa mengalahkan 450 nabi Baal ya. Nah di sini ketika si Elia ini depresi ya, Allah tidak datang kemudian ngomong, Elia kamu ini gimana toh? Mbok kamu ingat, gitu. Ingat, kamu tuh nabi yang nabi besar loh, punya kuasa. Ingatlah kan, baru aja kamu tuh mengalahkan 450 nabi. Kenapa kamu seperti ini? Ya, jadi Allah tidak seperti itu, tidak menyalahkan, tidak menjudge oleh menjudge si Elia ini. Ya, tetapi menarik sekali Allah begitu mengerti ya. Mengerti apa yang saat itu sedang dirasakan oleh siapa yang sedang dirasakan Elia. Allah mengerti bagaimana perasaan Elia, mengerti bagaimana ketakutannya Elia. Allah mengerti itu ya. Yang dilakukan Allah itu ya, dia tidak ngutik-ngutik masalah itu, ya, cuman Elia bangun, ya, disediakan makanan dulu ya. Kemudian Elia makan minum. Setelah makan minum, Elia itu kemudian tidur lagi ya. Habis itu makan minum dia tidur lagi. Ya, kemudian Allah datang yang kedua kalinya. Allah datang lagi membangunkan lagi Elia bangun ya. Ayo makan lagi supaya tubuhmu kuat ya. Jadi menarik sekali ya. Allah di sini memahami sekali. Bukannya Allah ngomong kamu tuh sudah tidur ya, sudah makan, kenapa tidur lagi? Ayo sudah makan bangkit toh, semangat toh ya. Mosok nabi besar kayak gitu, ayo semangat kamu pasti bisa. Ya. Yang dilakukan Allah tidak seperti itu. Ya. Tapi Allah memahami sekali. Ya. Bangun, ayo makan, gitu ya. Kemudian bangunlah Elia. Ya, bangun Elia. Kemudian Elia berjalan. Habis itu berjalan 40 hari ke Horeb. Ya. Di Gunung Horeb, Elia masuk di dalam gua. Ya, di dalam gua. Kemudian di dalam gua itu yang menarik sekali bahwa Allah bertanya, ya. Allah tidak memulai dengan khotbahnya dulu. Allah tidak memulai dengan kritikan-kritikan dengan macam-macam ya, tetapi Allah cuma bertanya, Elia, apa kerjamu di sini? Ya, menarik sekali. Elia, ya. Kemudian Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagimu loh Tuhan. Ya, bangsa Israel itu telah meninggalkan engkau, mereka meruntuhkan misbah-misbah, membunuh nabi-nabi. Nah, sekarang hanya aku seorang diri sendiri yang hidup. Ya, dan aku sendiri yang hidup ini mereka mau membunuh aku.
Jadi di sini kemudian Elia mencurahkan isi hatinya, ya, bahwa aku tuh sebetulnya sudah bekerja keras itu untuk engkau loh Tuhan, untuk engkau, ya, untuk engkau dan demi bangsa Israel yang yang sudah membunuh nabi-nabi ini, ya. Tetapi kemudian sekarang lihatlah keadaanku terancam, ya. Jadi itu yang kemudian diungkapkan oleh si Elia. Habis itu Allah tidak kemudian gitu saja kamu takut. Kamu tahu tuh ya, Sebel itu kan perempuan. Masuk kamu takut perempuan, ya? Bukankah kamu sudah mengalahkan nabi-nabi? Ya. Allah tidak seperti itu kepada si Elia ini. Ya. Kemudian Tuhan ngomong, ayo keluarlah berdirilah di atas gunung. Kemudian di situ Allah kemudian terjadi angin besar, kemudian ada gempa, kemudian ada api, ya. Yang terakhir adalah ada angin yang sepoi-sepoi, ya, ada anginnya sepoi-sepoi, ya. Dan di dalam angin yang sepoi-sepoi yang tenang, gitu ya. Allah bertanya lagi, diulangi lagi, ya. Elia, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu di sini? Nah, Elia ngomong lagi, aku bekerja giat Tuhan untuk semesta alam, bangsa Israel begini dan lain sebagainya. Sekarang tinggal aku sendiri dan aku nyawaku terancam dibunuh. Ya, Elia mengeluarkan lagi apa yang ada ketakutannya, kegelisahannya, tertekannya itu dikemukakan lagi. Dan Allah mendengar itu. Allah mendengar, kemudian Allah menyatakan kehadirannya lewat angin yang sepoi-sepoi gitu ya. Dan Elia merasakan kehadiran Allah yang sepoi-sepoi itu. Ya. Jadi menarik sekali di sini ya konseling, bagaimana Allah mengkonseling oleh si Elia ini ya. Allah mendengar, Allah hadir ya, Allah hadir, Allah mendengar, Allah menerima perasaan Elia. Allah tidak menghakimi, Allah tidak menyalahkan, Allah tidak mengkhotbahi, Allah tidak kemudian memberikan langsung jalan keluar. Kamu harusnya gini. Enggak. Tetapi Allah datang, Allah hadir, Allah menemani, Allah mendengar. Ya, mendengar apapun, kemudian Elia diberikan kesempatan untuk mencurahkan apapun yang ada di dalam dirinya, ya. Sampai beberapa kali Elia mengucapkan itu beberapa kali. Ya, kira-kira teman-teman inilah gambaran yang seharusnya terjadi di dalam konseling, ya. Jadi konseling itu adalah kita hadir, kita menemani, ya, kita mendengar apa yang diungkapkan oleh konseli ini, kita menerima dia apa adanya, kita tidak menghakimi, kita tidak menjudge, kita tidak mengkritiki, kita tidak mengkhotbahi, kita tidak menasehati, kita tidak langsung memberikan jalan keluar. Ya, tetapi mendengar supaya apa yang ada di dalam perasaan di pikirannya itu dikeluarkan. Ya, kemudian setelah ini keluar setelah semua keluar yang negatif keluar itu akan mudah untuk menemukan, dia sendiri akan mudah menemukan jalan keluarnya. Tinggal menemani bagaimana jalan keluarnya. Ya, intinya seperti itu. Ya, intinya garis besarnya seperti itu. Teman-teman kalau ingin belajar lagi bagaimana konselingnya Tuhan Yesus, itu bisa belajar dari ketika Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, itu menarik juga di situ ya. Lanjut. Silakan. Ya, tujuannya apa? Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya menolong orang ini, ya, menemukan kalau ada di dalam masalah, menemukan bagaimana jalan keluarnya, ya, menolong untuk menemukan jalan keluar di dalam orang itu ke jalan yang benar di dalam roh yang lemah lembut. Ya, jadi tujuannya ini ya. Oke, lanjut. Nah, apa beda konselor yang profesional dengan pemimpin KTB? Ya, jadi ini kalau profesional itu hanya menolong konseli menyelesaikan masalahnya. Jadi konseli itu datang di dalam masalah apa, gitu ya. Jadi ini profesionalnya yang menolong konseli ini di dalam masalahnya.
dia nggak bertanggung jawab atas seluruh kehidupannya. Ya, kemudian hanya dilayani kalau mau datang dan melanjutkan konseling. Kalau nggak mau ya sudah, gitu ya. Kemudian sesudah proses konseling sudah nggak ada tanggung jawabnya lagi. Ya, ini kalau saya di Gria Konseling, kalau saya pas sebagai konselor ya saya seperti ini. Orang itu datang di dalam masalahnya apa, ya cuman bagian itu saja yang saya akan tolong. Ya, saya akan tolong di dalam menyelesaikan. Tetapi saya tidak di dalam keseluruhan tanggung jawab, keseluruhan hidupnya. Ya. Jadi saya hanya menolong masalahnya di ruang konseling itu. Habis itu keluar dari ruang konseling sudah selesai. Ya, saya tidak memikirkan itu. Saya tidak itu di dalam saya tidak memikirkan itu, begitu ya. Ya, jadi tanggung jawabnya di situ. Lah berbeda sekali dengan pemimpin KTB. Ya, jadi kalau saya dengan anak-anak dengan adik-adik KTB saya berbeda, ya berbeda. Saya menyelesaikan masalah itu di dalam rangka apa? Di dalam menolong dia bertumbuh serupa dengan Kristus. Oh, saya sedang menolong dia bertumbuh serupa dengan Kristus. Kok ada masalah ini ya? Nah, saya akan menolong menyelesaikan masalah ini supaya ini tidak menjadi gangguan. Ya. Kemudian saya bertanggung jawab atas seluruh hidupnya. Jadi setelah selesai konseling saya akan terus memonitor, ya, saya akan terus mendoakan, saya akan terus bertanya bagaimana, ya akan terus saya dekati bagaimana bertanya. Kemudian tetap memperjuangkan untuk menemani, ya kalau dia nggak mau lagi ketemu atau dia nggak mau lagi konseling, ya saya akan memperjuangkan, begitu ya. Kemudian setelah proses konseling itu saya akan terus menemani. Ya ini perbedaannya. Ya, jadi tentu kalau kita pemimpin KTP mengkonseling itu dalam rangka ya saya bertanggung jawab atas seluruh hidupnya, dan ketika ada masalah saya sedang menolong ini supaya akhirnya masalah ini tidak menghambat pertumbuhannya, dia bisa terus bertumbuh, ya dia bertumbuh, kemudian dia di dalam relasinya dengan Allah, relasinya dengan orang, relasinya dengan diri sendiri. Ya, jadi ini akan berbeda sekali, ya. Oke, lanjut. Ya, dasar kebenarannya apa? Saya cepat aja. Ya, dasar kebenarannya adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita di dalam konseling umum, ya konseling profesional, kita kan belajar juga tentang psikologi dan lain sebagainya. Tetapi di sini jelas dasar-dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita punya dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita menolong, ya kita akan menolong itu tata nilainya itu firman Tuhan. Oke, lanjut. Ya, kemudian kekuatan kita nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, bahwa Roh Kudus itu mengajarkan, Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus itu memimpin di dalam seluruh kebenaran. Maka dasar kekuatan kita adalah pada Roh Kudus. Jadi ketika kita mengkonseling, yaitu betul-betul kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu menolong, ya, menolong adik-adik KTP ini supaya bisa menemukan sebetulnya persoalan sebetulnya itu apa toh, ya. Supaya Tuhan membukakan itu, ya, supaya Tuhan juga membukakan sebetulnya ada enggak toh yang tersedang disimpan di dalam dirinya, ya, yang mungkin tidak disadari. Nah, kemudian supaya Roh Kudus, mungkin teman ini mungkin ada di dalam dosa, tetapi dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa, dia enak-enak saja. Gitu ya. Kita butuh Roh Kudus supaya Roh Kudus yang mencelikkan itu, Roh Kudus berbicara itu. Jadi betul-betul sebelum kita konseling, kita betul-betul mendoakan. Tetapi juga sepanjang konseling itu kita betul-betul mendoakan, Tuhan tolong supaya dia boleh menyadari siapa dirinya. Tuhan tolong supaya dia boleh boleh mengerti apa sih sebetulnya persoalan sesungguhnya. Ya, ini sangat kita butuhkan Roh Kudus. Oke, lanjut. Ya, sikap yang harus dimiliki harus dapat dipercayai dan menyimpan rahasia. Ini paling penting. Jadi jangan sampai kita embel, ya, karena banyak sekali orang yang konseling pada saya itu keluhannya, saya sudah pernah ke konseling ke sini, tetapi kemudian diceritakan kepada orang lain. Dan itu menambah saya luka. Jadi teman-teman kalau ada adik KTP bercerita apapun, ya simpan itu sebagai rahasia. Jadi kadang-kadang jangan sampai dengan menggunakan bahasa rohani ya.
saya men-sharekan ini kepada orang lain supaya didoakan, supaya dibantu doa. Padahal kita sebetulnya sedang menceritakan apa rahasia yang sedang diceritakan oleh adik KTP kita. Jadi yang harus betul-betul dijagai, ayo simpan rahasia. Ya. Kemudian menerima konseling itu apa adanya, jangan beda-bedakan. Ya apapun, mungkin orang itu yang mungkin adik ini adalah adik yang senantiasa memberontak kita, ya nggak ada ketundukan sama sekali pada kita, ngeyel, begitu ya. Tapi mari kita menerima dia apa adanya. Oke, kita terima apa adanya. Tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak menuduh. Ya kita belajar tadi dari alam konseling Elia, Allah tidak menghakimi. Kamu tuh nabi, nabi sudah besar sama perempuan saja takut, ya tidak begitu. Kemudian tidak menyalahkan, tidak menuduh, tidak merendahkan, netral ya. Allah itu netral, menerima Elia apa adanya. Ya, ketika ada adik KTP kita ada masalah, terima dia apa adanya. Ya, jangan, lah kamu tuh males, lah kamu tuh ngeyel, ya kamu ya seperti itu ya. Kemudian mengandalkan dan Allah dan kuasa Roh Kudus. Oke, itu sikap yang harus kita miliki. Oke, lanjut. Ya, keterampilan dasar minimal yang harus kita miliki apa? Ini minimal saja, sebetulnya banyak sekali ya, karena kalau kita belajar konseling itu berapa semester, tapi karena ini 2 hari ya kita minimal saja. Nanti akan kita bagikan empati, kemudian nanti minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana mendengar aktif ya. Saat ini kita akan belajar tentang empati. Oke, lanjut. Empati itu apa? Empati itu adalah menempatkan diri pada posisi atau dunia konseli sehingga dapat merasakan perasaannya, memahami cara berpikirnya dan tingkah lakunya. Ya, jadi misalnya adik KTP kita itu misalnya dia adalah seorang yang melankolik ya, semua dipikir ya, kejadian kecil aja dipikir apa berhari-hari, cuman ada orang ketawa begitu dia sudah sakit hati, kemudian berpikir wah apa ya yang salah di dalam diri saya, apa yang salah, kemudian kepikiran terus menerus, kemudian menjadi down dan lain sebagainya seperti itu. Kita ini seorang yang misalnya saya seorang yang flegmatik ya, kemudian mikirnya dia kan ngapain sih orang ini lebay apa ya, maksudnya kok membuang energi untuk hal-hal yang demikian ya. Ini saya ya, tetapi empati itu apa? Empati itu saya menempatkan diri ya, mengerti perasaannya. Oke, apa ya yang dirasakan? Kenapa hanya ada orang ketawa-ketawa dia sampai curiganya seperti itu ya? Apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan? Ya. Kemudian kenapa ya dia bisa bersikap seperti itu? Nah, empati ini masuk di dalam dirinya orang itu. Ya, itu empati. Ya, ada istilah kalau kita empati itu pakai ada sepatu, 2 sepasang sepatu ya. Ya, kita pakai masuk sepatunya si anak KTP kita ya supaya bisa memahami, merasakan dirinya gitu ya. Oke. Lanjut. Ya. Oke, sekarang teman-teman boleh chat ya. Ingat istri Ayub ya. Istri Ayub dia itu cuma tampil dalam 1 ayat ya yang mengatakan bahwa kamu itu udahlah, kenapa kamu sih bertahan mengikut Tuhan, kutuklah Tuhan, habis itu matilah gitu ya. Hanya tampil di dalam 1 ayat itu. Ya, bagaimana pandangan Anda tentang istri Ayub selama ini? Ya, istri Ayub itu bagaimana? Ya, coba chat ya, langsung cepet ya. Oke. Bagaimana pandangan Anda? Yang ada di pikiran aja, langsung ya. Apa yang tidak tega melihat kondisi Ayub. Oke, brengsek. Oke. Provokator. Ya. Oke, apa lagi? Ya, brengsek, provokator, kejam, realistis, tidak peduli pada diri sendiri, tidak peduli pada Ayub gitu ya. Oke. Lanjut, ada lagi? Ya. Kalau kita hanya lihat kata-katanya dia pada 1 ayat itu, ya kita akan berpikir bahwa dia brengsek, ya. Dia hanya mau mementingkan dirinya sendiri, ya. Kemudian kejam dan lain sebagainya. Tapi coba kita masuk di dalam diri istrinya Ayub, ya. Dia kehilangan berapa anak?
7 anak loh sekaligus. 7 anak itu siapa? 7 anak itu adalah anak yang dikandungnya. Dikandungnya 9 bulan. Rawat dari kecil sampai besar. Ya. Dan anak-anak itu kemudian sudah besar. Ya. Itu dia ibunya loh. Ya. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika kalau kita lihat bahwa seorang ibu anaknya mati satu saja, dia sudah bisa sangat kehilangan. Ya, ini sekaligus 7 anak, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, sekaligus tuh itu. Ya. Kemudian kalau selama ini sebelum Ayub itu kena sakit, Ayub ada di rumah. Ya. Jadi mungkin ketika dia merasa kehilangan, mungkin dia bisa cerita kepada Ayub. Ya. Tetapi sekarang Ayub harus diungsikan karena dia kena sakit yang parah itu. Dia sendiri di rumah. Ya. Bagaimana? Apa yang dirasakan seorang ibu seperti itu? Ya. Ya, ini contoh saja bagaimana kita berempati. Ya, berempati itu masuk di dalam dirinya itu. Ya, kalau kita cuma melihat sekilas ya tadi istrinya Ayub tuh brengsek, istrinya provokator. Ya, coba kita melihat bahwa tidak mudah loh dia menghadapi seperti itu. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita berempati kepada seseorang. Ya, lanjut. Ya, jadi bukan berempati itu masuk dalam diri seseorang, memahami cara berpikirnya, perasaannya, mengapa dia perilakunya demikian. Itu bukan berarti menyetujui ya. Kalau perasaannya dia marah-marah, dia pikirannya kok curiga gitu. Bukan berarti menyetujui itu. Ya, tetapi empati itu ya menerima dia sebagaimana adanya. Ya, seperti Allah menerima Elia tadi. Allah menerima sebagaimana adanya. Ya. Walaupun itu sebagai kalau perasaannya jelas sebetulnya perasaan yang tidak benar ya. Artinya cuman gitu saja kok kemudian pengen mati, kan tidak benar. Tetapi empati itu menerima dia sebagai apa adanya, seperti Allah menerima Elia. Ya, konselor tidak tetap kehilangan identitasnya. Bukan berarti kemudian kita jadi nangis-nangis, kita jadi enggak. Kita tetap ya, identitas kita tetap ada. Tetap saya misalnya saya orang yang flekmatik, saya tetap diri saya begitu ya. Tetapi pada waktu saya konseling itu saya memasukkan diri saya kepada dirinya. Tetapi saya tidak mengubah identitas saya. Ya. Empati itu hadir di dalam seluruh panca indera kita. Jadi hadir dengan telinga kita, hadir dengan mata kita, hadir dengan keseluruhan diri kita. Ya, oke lanjut. Ya, ini kalau Anda teman-teman pernah ada kata-kata simpati, ada kata-kata empati, apa ya? Apa bedanya? Jadi saya secara singkat saja, simpati itu jadi peduli ya, merasakan iba. Misalnya tadi Elia begitu ya. Wah, kasihan sekali Elia. Wah, kasihan sekali dia merasa sangat tertekan gitu ya. Nah, itu simpati. Ya, kemudian kalau empati itu mencoba merasa kenapa ya Elia bisa demikian ya? Apa yang ada di dalam perasaannya, apa yang ada di dalam pikirannya, itu empati. Jadi kalau simpati itu feeling with ya, merasakan bersama. Tetapi kalau empati itu masuk di dalam diri si konseli ini. Ya, kemudian simpati, yang kedua simpati itu prihatin ya. Oh, kasihan ya istrinya meninggal misalnya begitu ya. Ya sudah kasihan istrinya meninggal kita ikut nangis begitu. Tetapi tidak ada dorongan untuk menangani kesulitan lebih lanjut. Kalau empati ini aduh kasihan ya istrinya meninggal. Apa saja yang kemungkinan dirasakan, apa saja yang menjadi bebannya, apa saja yang kemudian menjadi kesulitannya. Kemudian itu mendorong untuk menolong ya. Kalau simpati itu respon dukungan. Oke, ikut berduka cita ya. Bukankah kalau kita ada siapa yang meninggal, kita mudah saja ya mengkasih ucapan ikut berduka cita ya. Banyak sekali seperti itu. Ya, itu simpati. Kalau empati ikut memahami, ya ikut memahami apa yang kemudian ketika itu sudah meninggal, apa yang dirasakan, apa yang menjadi pergumulan, yaitu sikap memahami. Oke, lanjut.
Ya, simpati itu spontan ya, tanpa harus merasakan lebih dalam ya kayak tadi. Oke, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya. Ya, itu spontan ya. Tetapi kalau empati itu mengikutkan faktor kognitif ya, pemikiran, afektif itu perasaan dilibatkan, pikiran dilibatkan, hati dilibatkan, kemudian berpikir bagaimana ya saya bisa menolong orang itu. Ya, simpati yang kelima itu memahami berdasarkan pikiran dan perasaan saya ya. Jadi saya mikirkan misalnya ada teman saya misalnya si A itu suaminya meninggal. Oh ya, dia kasihan sekali, sedih ya suaminya meninggal. Itu berdasarkan pikiran dan perasaan saya. Tetapi kalau empati itu saya memasukkan dengan memahami berdasarkan perasaan dan pikiran orang tersebut. Ya, jadi saya masuk di dalam orang tersebut dengan memahami dia dengan cara berpikir dan cara perasaannya. Oke, lanjut. Ya, ini bedanya ya. Kalau persamaannya itu sama-sama merasakan. Perbedaannya kalau simpati itu menempatkan perasaan terhadap orang lain berdasarkan pikirannya sendiri, pikiran dan perasaannya sendiri, ya. Jadi pikiran dan saya menggunakan menilai orang itu kayak tadi ya teman-teman tadi ketika menilai istri Ayub tadi teman-teman menggunakan pikiran dan perasaan Anda sendiri. Ya, pikiran Anda mendengar bahwa sudahlah kenapa kamu tetap setia kepada Allah? Sudah kutukilah Allah, kemudian matilah. Nah, teman-teman berpikir menggunakan pikiran Anda sendiri, menggunakan perasaan Anda sendiri. Kemudian Anda menilai apa? Oh, dia brengsek ya, dia kejam. Ya, itu menggunakan pikiran dan perasaan Anda sendiri. Kalau empati adalah merasakan mengalami dengan perasaan dan pikiran konseli. Oke, masuk tadi ya. Oh, ya tidak mudah nih bagi si siapa? Istri Ayub ketika ditinggalkan oleh 10 anaknya sekaligus ya, kita masuk di situ sehingga oh berarti dia memang saat itu bukan hanya Ayub yang depresi ya, bukan hanya Ayub yang mengalami tekanan, tetapi istri ini justru juga mengalami tekanan, bahkan mungkin lebih berat karena dia adalah seorang ibu ya. Itu beda empati dengan simpati. Lanjut. Nah, sekarang kita akan berlatih ya, teman-teman, kita akan berlatih bagaimana menggunakan kalimat-kalimat empati ya, kalimat empati dan simpati. Ya, ini ada contoh kasus bahwa kemarin tanpa sengaja waktu aku pergi makan bersama-sama teman, ternyata di tempat makan itu aku melihat Aryo. Aryo itu pacarku. Ya, Aryo itu katanya dia ngomong padaku bahwa hari ini dia sibuk mengerjakan tugas di studio. Ternyata dia malah mesra-mesraan makan berdua dengan pacar lamanya. Ya, kasusnya ini ya. Jadi si Aryo ini pacar saya, misalnya pacar saya, dia ngomong bahwa aku sedang sibuk di studio. Tapi ketika saya makan bersama dengan teman-teman ketemu ternyata Aryo itu malah mesra-mesraan dengan pacar lamanya. Ya, oke, lanjut. Nah, bagaimana respon ya, respon simpati ya kalau misalnya tadi yang cerita itu si Atik ya, Atik cerita kepada saya, respon simpati itu ikut sedih deh ya. Karena kamu ikut sedih karena kamu telah dibohongi dan telah dikhianati oleh pacarmu. Ya, ini simpati ya. Si Atik itu sedih, sedih ya karena kamu telah dibohongi dan dikhianati oleh pacarmu. Ya. Kalau empati bagaimana? Empati itu jadi mencoba memasukkan diri ke dalam dirinya Adik ya. Wah, kejadian yang sungguh di luar dugaanmu ya Adik ya. Oke, bagaimana perasaanmu melihat kejadian itu? Ya. Ini respon empati ya, supaya perasaan itu Adik mengeluarkan perasaan itu sehingga kita ngerti ya perasaan Atik sebetulnya apa sih gitu ya. Kalau yang simpati ini tadi langsung menjudge ya, aku ikut sedih kamu dibohongi, dikhianati oleh pacarmu, langsung mungkin ini ya. Tetapi kalau empati mencoba mengerti ya apa sih sebetulnya perasaanmu sehingga kita bisa masuk di dalam dirinya Atik ya. Teman-teman perhatikan ya, jadi perbedaannya nanti ada latihan ya. Teman-teman perhatikan sebentar perbedaannya ya. Ya, kalau sudah kita akan latihan ini. Lanjut. Ya, ini ada konselin ya. Konselingnya ngomong begini. Akhir-akhir ini aku merasa bingung.
akan meneruskan sekolah kemana setelah lulus SMA ya. Jadi ini siswa nih ya, ini siswa, kemudian adik PA, adik KTP siswa ini datang kepada kita, dia cerita gitu ya, kak, akhir-akhir ini aku merasa bingung akan meneruskan sekolah ke sekolah mana setelah lulus SMA. Karena orang tuaku tidak memiliki cukup uang untuk membiayai aku kalau aku kuliah, Kak. Gitu. Nah, sekarang ada 2 respon. Teman-teman coba pilih mana yang empati ya. Yang pertama adalah, Dek, tidak usah terlalu dipikir dulu. Yang penting lulus SMA dulu. Tuhan pasti akan tolong. Ya, kemudian yang kedua, oh kamu merasa bingung ya karena belum bisa menentukan sekolah dari mana biayanya ya. Oke, ya teman-teman bisa chat mana yang empati, ya, 1 atau 2. Jadi kalau yang pertama itu, oke 2. Yang pertama tidak usah dipikir dulu, oke ya. Oke 2. Oke. Ya, jadi terasa bedanya ya. Jadi kalau yang nomor 1 lagi udah langsung itu pakai pemikiran kita ya. Pemikiran kita kan nggak usah dipikirkan banyak toh, nggak usah terlalu dipikirkan toh. Udah pasti Tuhan tolong. Itu kan kita, gitu. Itu kan kita, gitu ya. Jadi tidak usah dipikir terlalu dipikir. Yang penting lulus dulu, Tuhan pasti tolong. Itu kan kita. Ya, tapi ya kita nggak tahu si adik itu. Nah kita mencoba membahasakan. Jadi kan tadi dia mengatakan aku merasa akhir-akhir ini aku merasa bingung. Ya, ini kan pakai kalimatnya dia nih ya. Akhir-akhir ini aku merasa bingung. Ya, karena akan meneruskan ke sekolah mana. Jadi kita terima perasaannya itu. Ya, oh kamu merasa bingung ya. Ya, jadi itu perasaannya dia kan yang kita pakai ya. Oh kamu merasa bingung ya kalau belum bisa menentukan sekolah dan dari mana biayanya ya. Ya ini kan perasaannya dia. Nah, diharapkan dengan demikian ini akan mendorong untuk dia bercerita lanjut. Iya Kak, aku bingung Kak karena begini. Ya itu bisa keluar. Ya. Tetapi kalau kita yang nomor 1 tadi sudah di stop, ya, seakan-akan nggak bisa. Udahlah, berarti keputusannya nggak usah bingung, nggak usah mikir. Tuhan pasti tolong, sudah selesai. Ya, di situ sudah di stop sehingga dia tidak akan bisa mengeluarkan lagi apa yang di dalamnya, gitu ya. Karena sudah dikasih langsung jalan keluarnya, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini ada contoh lagi, ya. Jadi ini adik KTP kita datang lagi nih ya. Waduh Kak, banyak sekali PR minggu ini. Aku merasa kesulitan menyelesaikannya, gitu ya. Nah, ini ada jawaban. Nah, yang pertama kita ngomong nih. Kamu seharusnya bisa menyelesaikan kalau tidak terlalu banyak main game, gitu ya. Kemudian yang kedua, tampaknya kamu merasa kewalahan ya untuk menyelesaikan PR-mu. Nah, yang ketiga, saya pikir kamu bisa menyelesaikannya. Ya, di antara 1, 2, 3, teman-teman coba pilih mana yang kalimat empati. Nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Nomor dua, ya. Jadi dengan jawaban teman-teman, saya berpikir teman-teman sudah bisa ya merasakan kalimat-kalimat empati dan bukan kalimat-kalimat yang tidak bukan kalimat yang empati. Ya. Jadi seringkali ya ini seringkali nah kita harus hati-hati juga teman-teman ketika kita ada di dalam ketika kita datang di dalam acara perkabungan ya, kadang-kadang kan kita sabar ya, atau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, ya. Semua sudah diatur Tuhan kok, ya. Atau itu anakmu atau suamimu atau istrimu itu sudah ada di tempat yang tenang, sudah jangan susah, ya itu adalah kalimat-kalimat yang bukan empati. Ya, itu kalimat yang coba teman-teman tanya kepada orang-orang yang pernah
mengalami kematian itu ya. Jadi saya merasakan sekali ketika ada kalimat-kalimat ketika suami saya meninggal, ada orang-orang yang mengatakan, sudah toh, Mas Gun sudah enak, jangan sedih. Ya, saya ngomong dalam hati saya, ya, Mas Gun sudah enak, saya yang nggak enak, saya yang ditinggal, saya nggak enak, gitu ya. Atau ada yang ngomong sudah, Mas Gun sudah bahagia di sana. Ya dalam hati saya ngomong apa? Ya, selama ini Mas Gun juga bahagia kok. Ya, selama ini di dunia sama dengan saya, Mas Gun juga bahagia kok. Ya, itu jadi teman-teman mulai belajar ya. Nanti ketika ada teman-teman, ada saudara atau temannya yang menghadapi kalimat, coba pikirkan ya kalimat-kalimat yang itu kadang-kadang kita kebiasaan saja ya, itu yang diucapkan sehingga kita mengucapkan demikian saja. Itu kadang-kadang tidak berempati. Ya, ada satu orang yang saya tolong ya, yang depresi karena suaminya meninggal, tetapi depresinya juga bertambah lagi karena apa? Ya, jadi dia istri pendeta dia sangat kehilangan suaminya, kemudian banyak jemaat maupun teman-temannya yang mengatakan, oh kamu harus kuat loh, kamu harus kuat gitu ya, kamu harus kuat, udah jangan sedih, cepat bangkit. Nah, dia sangat terluka dengan perasaan itu dan kemudian dia menambah depresinya. Akibatnya dia nggak mau keluar-keluar, dia di kamar terus ya, nggak mau keluar dan nggak mau ketemu orang. Karena kalau ketemu orang-orang yang dikatakan adalah kata-kata seperti itu dan itu bagi dia kata-kata yang menyakitkan. Ya, jadi teman-teman mari kita belajar ya menggunakan kata-kata yang empati. Ya. Jangan hanya meniru apa yang biasanya dikatakan orang. Ya. Lanjut. Ya, yang ini adalah terakhir kita akan, kalau tadi sudah ada contoh-contohnya, kalau sekarang teman-teman yang harus membuat kalimat. Ya. Ya, jadi ini ada seseorang nih, adik KTP-mu yang ngomong, Kak, setiap melihat semut itu perutku pasti merasa mual. Ya, bahkan lihat gambar semut pun aku sudah membuatku mual loh. Aneh ya. Ayo teman-teman coba dicat ya. Coba buat kalimat empati kalau ada adik KTP kita datang dengan keluhan seperti ini. Coba, yuk silahkan mencoba. Ya, ayo. Wah, pasti sulit buat kamu untuk uh, apa ya? Untuk buat semut. Padahal semut ada di mana-mana. Oke, ya. Pasti sulit ya buat kamu untuk melihat semut ya. Ya, pasti sulit ya untuk kamu bisa melihat semut karena padahal semut itu ada di mana-mana. Oke. Bagus. Oke, lanjut. Ada lagi yang ingin mencoba? Ya, yang lain silakan mencoba. Yang lain, ayo silakan coba. Ya, ini sudah ada satu contoh tadi ya. Wah, pasti sulit ya buat kamu untuk lihat semut. Ya, padahal semut itu ada di mana-mana. Ya, ini jadi kalau ada kata-kata demikian, si adik PA ini tentu, adik KTP ini tentu merasa diterima ya perasaannya. Oke, yang lain yuk coba. Ayo silakan mencoba. Kalau boleh tahu, kenapa merasa mual? Apakah pernah punya pengalaman tidak mengenakan dengan semut? Oke. Ya, oke. Yakin? Lain lagi? Ya, sebelum pertanyaan ini mungkin lebih baik dikasih kalimat
penerimaan dulu ya. Jadi ini tadi kan langsung tanya, kalau boleh tahu kenapa merasa mual ya, apakah pernah punya pengalaman tidak mengenakan dengan kamu, dengan semut. Nah, mungkin diterima dulu ya pertanyaan, mungkin kalimatnya diterima dulu. Wah, tidak nyaman ya bagimu karena setiap melihat semut itu kamu mual ya. Diberi kalimat penerimaan dulu, kemudian baru pertanyaan ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa ya merasa mual? Apakah pernah punya pengalaman tidak mengenakan? Ya. Jadi supaya si adik KTP ini merasa diterima dulu. Ya. Oke, yang lain? Kalau boleh tahu kenapa merasa oh, kalau boleh tahu kenapa merasa mual? Apakah punya pengalaman tidak mengenakan dengan semut? Oke. Ya, ini juga langsung pertanyaan ya. Jadi mungkin sebelum pertanyaan dikasih kalimat penerimaan dulu ya, supaya dia diterima dulu. Sehingga ketika dia diterima dia bisa bercerita dengan banyak. Ya, oke. Wah, saya membayangkan betapa berjuangnya kamu. Kalau kamu mau masuk ke dapur yang banyak makanannya ya. Oke. Ya. Ada lagi? Oke. Yuk, siapa lagi yang mau coba? Ya, jadi kalau tadi ada yang pertanyaan-pertanyaan ya, saya menyarankan sebelum bertanya itu kasih dulu kalimat penerimaan. Ya, kalau kalimat penerimaan itu akan mendorong dia leluasa, semakin leluasa untuk menceritakan apa lebih banyak lagi. Ya, jadi kayak ketika dengan peristiwa Elia tadi ya, Tuhan bertanya, bentar. Maaf ya, langsung balik dari semut ini aja. Jadi misalnya begini, wah tidaknya, tadi ya mungkin pasti sulit atau wah tidak nyaman ya, karena setiap kali, wah tidak nyaman ya karena setiap melihat semut, perutmu pasti mual. Ya, baru kemudian tanya ya, oke kalau boleh tahu kenapa ya mual, ya, atau kenapa, apakah kamu punya pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman buruk, nah itu baru bertanya dulu. Ya, baru setelah itu bertanya. Ya, kalimat penerimaan itu akan mendorong dia, ternyata aku tidak disalahkan ya, ternyata aku tidak dihakimi ya, sehingga ketika dia bercerita itu bisa bercerita dengan leluasa. Ya, jadi itu adalah kalimat-kalimat empati ya. Kalimat empati ini menolong supaya orang itu lebih percaya kepada kita, sehingga dengan demikian dia akan bercerita apa adanya, mengeluarkan apa adanya. Ya, tetapi kalau kita langsung misalnya dia begitu, kita ngomong, oh dengan semut saja kamu lihat semut saja kamu sudah mual. Wah itu udahlah, ada kemudian tembok itu kemudian sudah terbentuklah tembok itu dan dia tidak akan bercerita lagi. Ya, mosok dengan semut aja mual begitu, aku nggak mengerti. Ya, itu sudahlah, jangan diharapkan dia akan bercerita lebih panjang. Ya, kira-kira demikianlah teman-teman, ini kalimat empati. Nah, saya menyarankan coba teman-teman di dalam waktu ini, nanti kan ketemu lagi Sabtu ya. Ya, ketemu lagi. Ya, sebelum ketemu lagi coba teman-teman kalau dengan orang lain berbicara, cobalah latihan dengan kalimat empati ya. Kalau orang itu berbicara, coba latihan teman-teman menanggapi, menjawab dengan kalimat-kalimat empati untuk latihan ya. Jadi empati ini sebetulnya bukan hanya dipakai untuk konseling, tetapi juga dipakai untuk bahasa sehari-hari ya. Ketika kita berempati, maka kita akan bisa menerima orang itu apa adanya. Ya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Diana. Terima kasih banyak Kak Mona untuk sharing mengenai konseling pada sore hari ini. Kalau saya bisa membagikan beberapa hal yang saya catat tentang sharing Mbak Mona mengenai konseling ini. Yang pertama, konseling itu bukan sesi ceramah satu arah, gitu ya. Itu membutuhkan timbal balik komunikasi dua arah. Terus saya juga mencatat bahwa di dalam konseling itu penting sekali yang namanya kehadiran kita sebagai konselor. Kita menemani, mendengarkan. Kemudian kalau bisa saya simpulkan, konseling ini adalah skill menggali perasaan konseli kita gitu ya.
Kita bisa tadi yang seperti Mbak Mona contohkan, ketika kita mendengar satu curhatan atau satu masalah dari konseling kita mengkonfirmasi perasaannya. Oh ternyata kamu takut ya, oh ternyata kamu mual ya, seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang acceptance, kalau menurut saya penerimaan. Bukan hanya kita sebagai konselor yang menerima konseling kita, tetapi kita membantu konseling kita untuk menerima masalahnya, bahwa menyadari bahwa ya saya bermasalah. Gitu. Kemudian ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan di dalam konseling. Kita nggak boleh judgmental, kita nggak boleh ngejudge dengan cepat, memberikan penilaian dengan cepat. Terus tadi juga nggak boleh ember, kita harus bisa dapat dipercaya. Terus empati, tadi skill empati yang Mbak Mona bagikan, dan menjadi PR buat kita semua. Setelah ini kita mungkin akan belajar berempati dalam aktivitas kita sehari-hari. Sangat-sangat menarik bagi saya pribadi khususnya mengenai konseling ini. Nah, setelah materi ini akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau mau men-sharingkan kasus-kasus yang dihadapi di dalam KTB teman-teman. Teman-teman bisa chat langsung, nanti akan saya baca, atau yang mau bertanya secara langsung menggunakan mic dan visual silakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, sambil menunggu teman-teman bertanya, saya mau bertanya dulu nih Mbak Mona. Ya. Ya, jadi kan tadi disebutkan tentang kehadiran gitu. Nah, kita kan sekarang lagi berada di dalam masa pandemi yang sangat-sangat membatasi kita dalam kehadiran fisik gitu ya Mbak Mona. Nah, apakah efektif juga ketika kehadiran itu digantikan dengan percakapan online? Menurut Mbak Bona gimana? Ya, kalau sekarang kan memang kita dibatasi untuk tatap muka ya, jadi kebanyakan konseling itu online. Jadi saya beberapa juga dengan dengan beberapa adik itu konselingnya online. Kehadiran itu dinyatakan dengan mendengar, ya mendengar, tidak cepat bereaksi, ya tidak cepat memberikan reaksi, tapi biarkan mendengar. Oke, kamu sedih ya. Tentu tidak mudah nih situasi ini ya. Jadi yang menyatakan penerimaan, kemudian dengan tatapan mata, kemudian dengan gerakan-gerakan fisik ya. Oke. Lalu gimana? Oke, lanjutkan. Coba lanjutkan kamu cerita. Begitu. Ya, jadi itu kehadirannya dinyatakan dengan itu kalau kita online begini ya. Terima kasih Mbak Mona. Terus pertanyaan kedua Mbak Mona, ada beberapa misalnya PKTB yang merasa bahwa sebenarnya sebelum saya mengkonseling adik saya punya masalah yang sama. Dia tidak merasa nyaman untuk konseling dengan adiknya karena ternyata dia pun mengalami hal-hal yang sama gitu, masih berjuang di dalam komunikasi dan keterbukaan. Menurut Mbak Mona gimana kalau ada? Ya, dilihat dulu dia bisa menyelesaikan nggak masalahnya itu. Ya, jadi kalau dia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, ya ambil waktu dulu untuk menyelesaikan masalah. Ya, kemudian kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya coba cari bantuan ya, entah itu kepada kakak rohaninya dia, atau mungkin siapalah yang bisa dipercaya, bisa maksudnya bisa mendengar dia, bisa menolong dia. Ya, kalau masalahnya berat sekali ya cari konselor ya. Nah, itu. Ya, karena mungkin langsung saja. Kenapa? Silakan Mbak Mon dilanjutkan. Kirain sudah selesai. Karena kalau kita sendiri sedang masalah dan tidak nyaman, itu nanti terpengaruh juga ketika kita menolong adik kita ya. Mungkin kalimat-kalimatnya jadi nggak enak gitu ya. Karena hati kita juga nggak enak. Gitu. Apakah sudah ada yang bertanya? Oh, belum ada ya. Oke, kalau begitu saya lanjut bertanya lagi nih. Nah, kalau saya melihatnya gini Mbak Mona, kita belum terlalu belum terlalu nyaman mendengar kata konseling. Jadi kesannya kalau kita konseling itu kayak
bermasalah depresi yang gimana, yang harus dianggap punya gangguan jiwa yang gimana-gimana gitu. Padahal kan konseling itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita makhluk sosial, kita butuh skill berkomunikasi, skill mencurahkan perasaan seperti itu kan. Kalau menurut Mbak Mona sendiri, kalau misalnya kita tertarik mempelajari konseling ini sebagai PKTB yang mungkin non lulusan psikologi atau kita bukan orang psikologi gitu, ada hal-hal praktis yang bisa kita kerjakan untuk melengkapi kita mengembangkan skill konseling ini nggak, Mbak? Ya, bisa. Banyak sekali sekarang ini ya. Apalagi masa pandemi ini banyak sekali training konseling ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Perkantas Jatim mengadakan training konselor ya, sampai ada tiga tahap ya, dasar, kemudian menengah, kemudian yang sampai agak sulit begitu ya. Itu sampai jadi yang sesi yang dasar itu 5 kali, sesi yang menengah itu 5 kali, kemudian yang lanjut itu 3 kali, itu ada. Kemudian dari LK3 ya, dari LK3 Pak Julianto itu mengadakan juga training konseling. Nanti sebentar lagi ada juga training konseling online. Jadi banyak sekali sih. Atau kita bisa belajar dari buku. Ya. Atau ini teman-teman mengadakan ini memperlengkapi juga. Jadi teman-teman ini penting sekali dalam kita ber-KTB ya, kita seni mendengarkan, seni memahami dan berempati kepada orang lain. Saya sempat beberapa kali ikut pelatihan konseling dari teman-teman Perkantas Jatim waktu itu, dan lumayan membantu. Bukan hanya kita membantu orang lain, tapi kita mengenali diri kita sendiri. Gitu. Ternyata kita punya masalah-masalah yang sebenarnya belum kita sadari, seperti sharingnya Mbak Mona tadi, bahwa kita perlu menyadari bahwa ada masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan segera seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ajak teman-teman kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini jangan ragu-ragu, ikut aja, pasti sangat bermanfaat buat teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa nanti hari Sabtu kita masih punya lanjutan sesi konseling dari Mbak Mona yang kedua. Diharapkan teman-teman yang hari ini ikut bisa ikut lagi dari Sabtu, jadi nggak setengah-setengah mendengar ini ya, sharing ilmu dari Mbak Mona, gitu. Kita bisa explore lebih dalam lagi. Oke. Ya, saya tanyakan kembali teman-teman, silakan yang mau bertanya, yang mau memberikan kesan dan pesan atau sharing, atau yang sudah pernah dikonseling mungkin bisa berbagi dengan kita. Ya, ini ada dari Kak Dea, apakah kita boleh berekspektasi, sebentar Kak Dea, apakah kita boleh berekspektasi terhadap AKTB kita, karena sebagai PKTB kita punya target dan bertanggung jawab atas hidup AKTB-nya. Oke, berekspektasi apa ya maksudnya? Maksudnya di sini apa yang dimaksudkan? Inginnya bagaimana? Ya maksudnya berekspektasi kalau dia punya masalah itu ingin menolong dia untuk bisa gitu ya. Jadi kadang-kala pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan tuh sebenarnya support gitu ya, support dan mendorong dia untuk melakukan yang benar gitu. Tapi mungkin kadang-kala itu bisa dianggap sebagai kita tidak berempati terhadap masalahnya gitu Kak. Kadang-kadang itu pilihan kalimat dan intonasi ya. Ya, itu kadang-kadang katanya sama, tapi intonasinya tinggi atau intonasinya apa itu jadi bisa merasa dicurigai, ditanyain terus diinterogasi gitu ya, diinterogasi ya. Jadi kadang-kadang kita perlu supaya pilihan-pilihan katanya tepat, kemudian intonasinya tepat, ya, kemudian gaya pendekatannya itu supaya kita tidak seperti menginterogasi, tidak seperti merasa ingin mencampuri urusannya, gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang ke arah tadi itu, kak pemimpin PA ini urusan saya, gitu. Ketika merasa begitu, mudah menutup diri ya. Nah, jadi kadang-kadang memang perlu trik atau seni untuk pendekatannya ya.
Oke, thank you Kak Mona. Ya. Sudah terjawab? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Rati. Kalau dari yang saya baca, intinya ini adik KTB-nya memiliki masalah, tetapi belum bisa terbuka dengan PKTB-nya gitu ya. Sulit menceritakan persoalannya kepada PKTB, dan PKTB-nya juga, kakaknya juga gelisah, tapi segan untuk bertanya kepada adiknya, karena takut menambah luka. Bagaimana mengatasi kasus demikian, Kak? Ya. Ini kadang-kadang kalau itu di acara KTP-nya mungkin kadang-kadang untuk orang yang tertutup gitu ya, atau orang yang persoalannya mungkin merasa ini persoalan yang sangat pribadi begitu, mungkin akan sulit ya. Jadi mungkin kita bisa mengadakan pendekatan-pendekatan dulu ya. Pendekatannya coba hobinya apa, kita melakukan hobinya dia bersama gitu ya. Jadi dari kedekatan itu kan baru mulai masuk seperti itu. Atau makan apa kesukaannya makan apa gitu ya. Kita ajak makan itu. Nanti kalau sudah nyaman, sudah itu kan bisa bercerita. Jadi memang berbeda sekali antara konseling sebagai pemimpin KTB dengan konseling yang profesional ya. Kalau saya pas yang profesional di Gria konseling, tinggal menunggu saja kalau orang itu datang kan memang sudah berniat untuk konseling, ya itu lebih mudah. Jadi tinggal tanya aja, oke Ibu apa yang bisa saya tolong, ya. Udah dia langsung keluar begitu, karena dia sudah datang dengan kondisi tahu bahwa saya punya masalah, saya butuh konseling, ya. Ya, kalau di KTP berbeda sekali, ya. Jadi ini karena jadi ini bisa dimulai karena kita tahu, mungkin dia tidak sedang sadar ada masalah, sedang sadar butuh konseling begitu. Tapi kita tahu ada masalah nih begitu. Butuh strategi ya, butuh strategi pendekatan supaya akhirnya dia tidak merasa kita tuh mencampuri ya, tetapi dengan kenyamanan itu akhirnya dia terbuka ya. Misalnya bisa dimulai dulu dengan kita yang share ya, kita share pengalaman kita share kegagalan kita ya, mungkin jadi dia bisa tahu oh ternyata yang pernah gagal ya, sehingga dia tidak sehingga dia berani juga menceritakan kegagalannya. Nah, ini memang perbedaannya di sini antara konseling yang dilakukan oleh seorang profesional dan konseling yang di pemimpin KTB ini ya. Oke. Saya mencatat juga Mbak Mona men-sharingkan bahwa kalau di PKTB itu sesi sharingnya tidak dibatasi ruang konseling gitu, bahkan berjalan seumur hidup sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah gitu, tentang adik ini. Oke, terima kasih Rati sudah bertanya atau memberikan kesan. Tadi kalau kita tidak bisa menolong adik KTB kita, adik KTB kita dan perlu untuk cerita ke PKTB kita supaya bisa ditolong. Tapi padahal itu aib. Apakah boleh? Sampai sejauh mana batasannya? Oh, ini terkait poin yang bisa dipercaya tadi Mbak Mona. Nah, gimana? Kalau adik KTB kita curhat, terus kita nggak bisa tolong, kita mau cerita ke PKTB. Padahal itu aib. Jadi ini adiknya udah cerita dulu ya. Adiknya udah cerita cuman perkara aib begitu ya. Oke. Kalau adik itu artinya mempercayakan misalnya jangan cerita sama siapa-siapa ya Kak, misalnya begitu ya. Nah kita ke kakak KTP ini tidak menceritakan orangnya, cerita persoalan. Ya, Kak kalau saya ada persoalan seperti ini nih, ya kira-kira bagaimana menolongnya, ya begitu. Ya, kecuali kalau adik ini maksudnya ya dia tidak berpesan-pesan atau maksudnya ini pribadi sekali lah mungkin nggak apa-apa kita cerita kepada kakak KTP kita untuk supaya dapat masukan ya. Oke. Jadi di
kita di tim konselor ya itu begitu. Kalau ada masalah yang memang sulit, kita membicarakan masalah. Ya. Kita membicarakan masalah, mendiskusikan masalah, tetapi tidak ada nama, tidak ada diketahui. Ya, kadang-kadang karena perlu antara konselor satu dengan konselor yang lain saling membantu ya. Ketika ada persoalan, tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, itu diskusi kasus. Ya, diskusi kasus. Oke. Terjawab sepertinya ya. Terima kasih Kak Dia sudah bertanya. Ada lagi? Ada lagi yang punya kasus-kasus di KTB mengenai yang berkaitan dengan konseling? Atau boleh deh kayak punya permasalahan pribadi yang menurut teman-teman, saya susah nih, saya masih susah ketika harus mendengarkan adik saya bercerita, atau saya masih susah untuk berempati. Boleh di-sharingkan? Oke, sambil menunggu teman-teman bertanya, tadi saya mau mengingatkan lagi bahwa bagian penting dari empati itu tidak semua kalimat yang menurut kita membangun vibes-nya positif itu mengandung empati gitu ya. Jadi kayak yang tadi, Tuhan pasti sanggup mencukupi, jangan khawatir. Menurut kita kayak itu kalimat pengharapan yang menggambarkan iman gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita telaah lagi tidak berempati kepada teman kita gitu ya, bahwa kita tidak merasa bahwa itu bukan persoalan kita atau persoalan dia bukan hal yang besar. Sangat menarik buat saya khususnya ketika mendapat bagian ini. Nah, boleh deh satu orang teman-teman boleh sharingkan apa yang didapat dan apa yang buat teman-teman khususnya di bagian di seri konseling pertama ini. Saya minta kesediaan Kak Silva dari Salatiga, mungkin bisa sharing setelah mendengar sesi 1 ini apa yang Kak Silva dapatkan. Oke, halo Kak. Halo. Halo teman-teman semua. Ya, dari sesi 1 ini tentang konseling ya, yang tanpa kita sadari ini penting banget untuk masa-masa kita membimbing adik atau memimpin AKTB begitu. Yang pertama yang aku dapatkan adalah terkadang itu kan pandangan adik terhadap kita itu kayak ngerasa bahwa kita itu lebih kayak ngerti semua begitu kan. Jadi di bagian ini kita bisa melihat bahwa kita itu sebenarnya bukan yang maha tahu, yang tinggi gitu, tapi di situ kita sebagai partnernya dalam bertumbuh dan juga kita tanggung jawab kita adalah membimbing adik ini, mendengarkan dia begitu kan. Terkadang karena kita ngerasa kakak atau adiknya ngerasa kita kakak itu, dia jadi lebih kayak sering mendengarkan kita. Jadi diingatkan kembali bahwa status kita sebagai PKTB itu bukan jadi guru, bukan jadi apa namanya, bukan jadi ya kayak dia yang paling benar di situ gitu, dia yang harus didengerin. Tapi balik lagi kita kayak menuntut kerendahan hati untuk bisa mendengarkan adik, belajar untuk bisa jadi pendengar yang baik juga. Bentar dulu, Kin. Terus yang kedua, kita juga tidak bisa melihat kondisi adik ketika dia bercerita itu langsung kayak menghakimi gitu. Karena memang mungkin beda-beda ya, setiap orang punya masalah beda-beda. Jadi kayak kita ngeliat, wah, padahal yang beda-beda ini itu tuh menuntut lagi. Apakah kita kayak mikir, bisa nggak sih kayak gitu kita bantu adik ini, kasusnya beda nih sama punyaku gitu. Jadi kayak di situ menuntut kreativitas juga sih kayak gitu. Kita mikir juga, ini gimana ya kita bisa bantu adik ini gitu. Terus selain itu juga, selain kita bisa
kayak mendengar, menerima. Ya kita juga nggak menghakimi tadi dan juga nggak melihat dari sisi pandang kita kalau adik ini salah kayak gitu kan. Nggak bisa disalahkan langsung kayak gitu, kasihan dia. Sekalipun ya kalau kita lihat mungkin ada memang di situ tuh kesalahan dari dianya sendiri. Tapi ya kasihan kalau disalahin gitu kan, Kak. Ya kita support dia lah. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, Kak Nova, terima kasih sharingnya gitu ya. Berkaitan dengan yang tadi, kadang kita jadi PKTB juga tuh merasa bersalahnya berlebihan gitu ya. Kayak, ini salah saya ini. Adik saya begini, ini karena salah saya ini. Jadi, apalagi untuk teman-teman yang melankolis mungkin ya, apa-apa dipikirin, apa-apa dirasa gitu. Bahkan bisa ikut stres gitu. Adiknya punya masalah ini, kakaknya nggak bisa tidur berhari-hari mungkin gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin nanti yang masih punya pertanyaan-pertanyaan atau nanti setelah sesi ini baru kepikiran ada pertanyaan, silakan teman-teman simpan untuk sesi hari Sabtu. Kita akan bertemu lagi masih seputar konseling, kita akan membahas konseling masih bersama Mbak Mona juga yang akan sharing. Silakan teman-teman tanyakan di hari Sabtu karena sekarang waktu kita terbatas gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih Mbak Mona yang sudah mau menjawab dan berbagi untuk kita malam hari ini. Jangan lupa teman-teman PR-nya tadi ya, ada PR empati dari Mbak Mona, jangan dilewatkan PR itu.